Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar ngaji, ya. Belajar ngaji di apa ini rumah kayunya Cocaca, ya Cocaca. Hari ini Cocaca kita meliput belajar ngaji. Ya, ikuti terus ya. Jangan lupa ya like, share dan komen, kemudian subscribe ya. Ya, ini bagus nih, menarik nih, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa haluka ya Pak Tirno? Alhamdulillah, ana bi khair. Insyaallah. Kaifa haluka Pak Haji Kuswanto? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka Abu Aini? Alhamdulillah ana bi khair. Masya Allah, la'alakum alal khair wal afiyah. Baik, sekarang kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab ya, dalam kitab Durus Lughah. Silakan buka bukunya halaman ke-29. Halaman 29 sampai dengan 30 ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Tinggal nanti kita coba praktek baca. Ya. Fadhal, dimulai dari Bapak Haji. Sudah ketemu Pak halamannya Pak? Halaman 29 nomor 17. Tafadhol. Khalun Hamidun Fakirun. Masya Allah. Khalun Hamidun Fakirun. Artinya adalah Khalun, pamannya Hamid, itu orang fakir. Ya, pamannya Hamid orang fakir. Khalun itu paman dari ibu. Jadi saudaranya ibu. Kalau Amun saudara dari bapak. Jadi Khalun Hamidin Fakirun, pamannya Hamid itu orang miskin. Ya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik. Al-an Pak Haji Kuswanto, tafadhol iqra ba'dahu, setelahnya. Sayaratun Abbas bin fi syari fi tarik Fi syari'i. fi syari. Ya, saya Ratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas fi syari', ya, di jalan raya. Dia nomor selanjutnya. Iqra Aba Aini. Ibnu man anta Ana benu Ibnu man anta ana ibnu mudarrisun. mudarrisi. Ya. Terjemahkan coba Pak Haji. Pak Haris, tafadhol. Ibnu Anak laki-laki. nah, Anak siapa anak laki-laki itu? Mm-mm. Anak laki-laki itu adalah seorang siswa, Nah, bukan. Pak Guru. seorang Aina guru. ibnu man anta, anak siapa kamu gitu. Bukan siapa anak itu ya? Iya, anak siapa ya kamu? Kamu. Ana benu mudarris, saya anaknya mudarris, yaitu guru. Guru, Nah, gitu ya. Jadi dia ini anaknya Pak Guru. Tafadhol ba'dahu Pak Haji Tarsino. Al-akhir, yang terakhir. Aina Kalbu. kalbu. Aina kalbu. Mm-mm. Huwa tahta. Huwa Tahtana tahtal sayiro. saya roti. Sayyarati. Baik, kita jelaskan ya. Penjelasannya tadi. Yang pertama adalah tadi apa? Khalun, ya. Khalun apa? Khalun Hamidun. Hamidun fakir. Khalun Hamidun Fakir. Ya. Baik. Khalun Hamidun. Hamidin ya tadi. Qalu Hamidin fakirun, ya. Qalu Hamidin fakirun. Nah, ini Khalun ini apa tadi artinya? Paman. Paman, ya. Khalun ini artinya adalah paman. Paman dari ibu.
Jadi kalau ada saudaranya ibu, adiknya ibu, atau kakaknya ibu, maka disebutnya kholun. Uak, yang bahasa kitanya uak. Kalau amun, itu uak dari bapak. Jadi saudaranya bapak, adiknya atau kakaknya. Itu disebut amun. Tapi kalau kholun ibu. Ya. Hamid, ini nama orang. Ya. Nah ini kalimat apa ini? Kholun ini. Pak Haji Tasino, isim, fil atau huruf? Isim. Kolun. Iya, kolun itu Nama orang. iya, Isim. isim ya, kolun. Jadi jelas dia tadi diartikan adalah saudaranya ibu. Ya. Hamid juga sama, dia nama orang. Cirinya apa? Pertama dia nama orang dan dia ada tanwinnya di situ. Nah, apabila dua isim menjadi satu seperti ini bergandengan, maka isim yang keduanya harus apa? Kasroh. Contoh misalnya ada dua isim, misalnya apa? Misalnya Ibnu, ya, Ibnu Muhammadin. Nah ini kan dua isim nih, itu jadi satu, Ibnu Muhammadin. Kalimat terakhirnya harus apa? Kasroh, ya, kasroh. Kalimat kedua kasroh, kalimat kedua tidak. Ibnu Muhammadin. Paham tom? Pahim. Kemudian fakirun, ini apa artinya fakir? Miskin. Fakir. Miskin. Fakir itu artinya apa secara ilmu fikih? Yang tidak bisa tidak punya penghasilan, Kurang mencukupi. tidak bisa menghidupi hidupnya. Ini menurut ilmu fikih dan ilmu bahasa, ya, kata bahasa. Tapi menurut ilmu yang lainnya beda. Ini ya. Nah, fakir juga dia apa? Isim, fil atau huruf? Fakir. Fakirun. Fakir orang. Fakir berarti isim ada Fakirin ada tanwinnya. Tanwin, iya. Dia isim. Jadi semua kalimat ini adalah kalimat isim. Ya. Kholun, hamidun, fakirun, dia semuanya adalah isim. Jadi tidak ada fiil dalam kalimat ini. Ya. Kalau semua kalimat itu diawali dengan isim, ini namanya kalimat ismiyah. Ya Pak. Kalau kalimat diawali dengan isim namanya kalimat apa? Ismiyah. Oh, diawali dengan fiil namanya fi'liyah. Contohnya apa misalnya fi'liyah? Doroba. Doroba apanya tuh? Mukul. Doroba Muhammadun. Ya. Ini fi'il. Kenapa doroba fi'il? Gampangnya tidak ada ciri isim. Tidak ada tanwin kan? Tidak ada alif lam. Tidak ada kasroh. Bukan alam. Tidak ada tamar buto. Maka dia adalah fi'il. Muhammadun isim. Kenapa dia isim? Pertama dia alam, kedua dia tanwin input. Nah, kalau diawali dengan fi'il maka namanya kalimat fi'il. Kalau yang di atas namanya kalimat isim. Paham tuh? Paham ya? Sekarang kalimat yang kedua apa itu? Tulisnya di buku. Saya Rasul Abbas. Saya Rasul Abbasin Isyari. Kita terjemahkan dulu. Saya Rotun artinya mobil. Saya Rotun itu artinya apa? Car. Bahasa Inggrisnya car. Car itu saya Rotun. Kemudian Abbas itu nama orang. Abbas itu nama orang. Dan tadi kan kalimat saya Rotun dengan Abbas. Berarti kan ini dua isim nih. Ya enggak? Isim nama mobil sama isim nama orang. Maka kalau udah isim jadi satu, maka isim keduanya harus kasroh. Jadi dibaca saya Rotu Abbasin. Saya Rotu Abbasin. Ya. Mobilnya Abbas. Artinya seperti itu. Jadi kalau mobil ini mobilnya Pak Haji Tasino, berarti saya Rotu Pak Haji Tasino. Nah, gitu ya. Pak Haji Tasino. Saya Rotu Pak Haji Kuswanto. Saya Rotu Abu Aini. Iya, Abu Ahlan gitu ya. Saya Rotu Abu Ahlan. Saya Rotu Abu Kemal. Saya Rotu Abu Aini. Fisyari, ya. Fisyari. Oh, nah untuk bahasa Arabnya jalan itu ada dua Pak. Pertama ada syari. Syari ini jalannya jalan raya. Kalau kita jalan pantura lah. Syari itu artinya jalan besar. Jalan pantura, jalan bebas itu syari. Disebutnya kalau di bahasa Arab.
Tapi kalau jalan-jalannya kecil nih kayak ini nih, itu torik. Kayak jalan misalnya apa tuh? Jalan yang kecil tuh. Ini, jalan ganggang, itu torik tuh. Ini maksudnya torik apa pitorik, pisarik, pitorik, Oh itu situ torik kan tulisannya kan? tarik. Oh di sini di Sari. di Sin itu kecil, Pak. Nah, Nah, syari sama torik itu sama. Dirinya tuh ain kan. Ya Pak. Torikun dengan syariun artinya sama, jalan. Bedanya kalau syari ini jalan raya besar, bypass. Misalnya. Kalau yang torik ini jalan perumahan, misalnya jalan yang tidak terlalu besar ya. Ya dan seperti itu bedanya. Jadi waktu itu berarti mobilnya Abbas itu ada di jalan besar. Caranya tuh apa? Kacamata. Saya waktu torik fisyari. Nah katanya fisyari, kalimat fisyari, asyari itu apa tuh Pak? Isim, fi'il atau huruf? Tarik dari sini. Kenapa dia isim? Ada Kasroh. Ada kasroh, kemudian ada lam alif, Ada huruf jar. ada huruf jar, tiga ya. Pertama dia kasroh, betul, syari'i. Kemudian dia alif lam juga. Namanya alif lam apa nih Pak Haji? Ini Asyari. Iya. Ada asyam. Syamsiah ya? Iya, Syamsiah. syamsiah. Ya, kemudian fi ini apa huruf? Huruf apa namanya? Kata Pak Haji tuh Jar. huruf jar. Jar. Ya, jadi kalau ada fi maka kalimat setelahnya menjadi kasroh. Makanya fisyari'i. Bukan fisyari'u, bukan fisyari'a. Pahim tum? Wahim lah. Alhamdulillah. Itu karena pahim tum. Kita lanjutkan. Kemudian apa lagi kalimat yang selanjutnya? Iqra. Abadnu Ibnu Ibnu man anta. Ibnu man anta ana benu Muda. benu mudarris. Nah, perhatikan di sini kalimat ibnu. Nah, ibnu ini namanya alif lam apa nih Pak? Nah, ingat nggak? Itu alif lam. Alif apa nih? Maksud alif lam, alif apa? Wasol. Masya Allah. Wasol. Kenapa dia wasol? Karena tidak ada hamzah. Nah, berarti kalau untuk kalimat ibnu atau nggak boleh ngasih hamzah di sini. Kayak gini misalnya. Ini salah. Itu gua kalimat ismu. Ismu tetap hamzahnya pakai wasol. Gitu. Atau nggak boleh nulis kayak gini. Misalnya ismun. Salah. Seperti gini. Nah, ini sama ini tuh termasuk isim yang pakainya hamzah wasol. Ya. Nah, boleh ada hamzahnya. Paham? Hamzah. Seperti Kalau yang ada hamzah namanya hamzah fat'i. Contohnya kalimat apa? Anta. Anta. Nah, itu anta pakainya ada ainnya tuh. Aina juga. Aina iya. Nah itu. Ini namanya kali hamzah fat'i. Kalau yang nggak ada hamzah namanya hamzah wasol. Nah, wasol sama fat'i. Mafhum? Fahim? Nah, an ibnu man anta. Itu artinya ibnu artinya anak laki-laki. Man anta. Jelasnya anak laki-laki siapa kamu? Nah, anak laki-laki siapa kamu? Iya, banyak orang ya. Anak benu. Nah itu ingat kalau hamzah hamzah wasol itu kalau bukan ada di awal dia jadi dibaca. Maka lanjutnya anak benu. Nah, anak benu langsung ke kalimat baknya ana banu mudarrisi. Ini tulisannya Abnu ini bukan Ibnu. Itu bukan ana benu kan? Bukan yang depannya. Ibnu. Ada itu yang jangan. Itu bukan hamzah Pak, itu kepalanya shot itu. Gini kan? Itu kepalanya shot. Nah, gini kepalanya shot ini Pak Haji. Bukan fathah, bukan sukun ya. Ini namanya kepalanya wasol. Nah, ini khusus untuk pada di hamzah wasol. Nah, kenapa namanya hamzah wasol? Kan ini ada kepala solnya. Tapi kalau kebanyakan di kitab usul nggak ada tuh kayak gininya. Jadi yang membuktikan di hamzah wasol tuh yang penting nggak ada hamzahnya aja. Kalau di Al-Quran pasti hamzah wasol ini ada kepala sotnya, namanya kepala sot itu Bang. Jadi kepala sot urusan kan gini nih, ya kan? Nah, diambil kepalanya doang.
nyangkut kepalanya doang, kemudian dikasih alif. Nah gitu kan. Nah, ini namanya apa? Hamzah apa? Hamzah wasl. Kemudian al-mudarris di situ. Kalimat al-mudarris perhatikan dia isim, fiil atau huruf. Isim. Ya, kenapa dia isim? Alif lam, Alif lam. ada asro. Ada kasroh. Ada alif lam, ada kasroh. Nah, Tanwin juga ya. nah sekarang anda tanya yang pelajaran kemarin. Al-mudarris itu rofa, nasab atau jer? Al-Muda, Al-mudarris sih kan itu kan? Al-Mudarisi, Nasab atau jer, Pak? Jer. Jer. Kalau rofa itu doma, kalau nasab itu fathah, kalau jer itu kasroh. Baru untuk Yang di ujungnya ya. ujungnya. Kita lihat harokat akhirnya, ya. Kalau namanya ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari akhir suatu kata. Jadi singkatnya gini Pak, kalau antum menguasai ilmu nahwu, insya Allah antum menguasai semua bahasa Arab. Karena ilmu nahwu itu ada tingkat-tingkatannya. Beda sama antum nanti belajar ilmu sorof namanya. Kalau ilmu sorof ada tingkat-tingkatannya. Kayak gitu aja belajarnya. Faal gitu terus. Ya, kalau ilmu nahwu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat pemula, ada tingkat lanjutan, ada tingkat atas. Makin. Walaupun orang itu kuliah dimanapun kampusnya, mau di Saudi, mau di Mesir, mau di Maroko, mau di Sudan, pasti ada pendidikan nahwu. S1, S2, S3, pasti ada nahwu. Cuma semakin tinggi tingkatannya, berarti nahwunya semakin tinggi. Karena jelaskan kepada antum, kalau pelajaran ilmu itu kitab nahwu paling tinggi, berisi tentang 1000 bait. Jadi sini ini alfiah itu artinya 1000. Jadi dalam kitab itu isinya 1000 syair. Bahasa kitanya syair. Jadi ilmuwan ini berdendang, bukan berdendang ya. Kalau berdendang sebenarnya joget ya. Jadi bersenandung, bersyair, karena dia termasuk syu'ara nih. Ilmuwan ini termasuk salah satu penyair. Dia menyairkan ilmu nahwu dalam bentuk bait-bait dan ada 1000 bait. Jadi santri-santri tradisional dihafalkan nih Pak 1000 bait ini. Tapi sayang mereka cuma hafal tapi tidak paham artinya. Ya, yuhfad wala yufham kata Syekh. Dia hafal tapi dia tidak paham. Yuhfad wala yufham. Sama kayak orang penghafal Quran tapi nggak tahu artinya. Berarti dia yuhfad wala yufham. Nah kalau sudah yufham tidak ada timbul hurufnya. Kalau antum baca Al-Fatihah tahu artinya, pasti sholat antum akan diisi dengan ruhnya sholat. Tapi kalau antum baca yakro wala yukro wala yufham, dibaca tapi tidak dipahami, kira-kira gimana tuh Pak? Seperti orang ngomong nggak ada artinya. Sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam. Ya. Makanya kenapa kita ini, terutama kita ya khususnya ya, kenapa kita ini kalau ketika imam membacakan surat kenapa tidak sedih gitu ya? Kalau imamnya sedih baru kita terbawa kan. Tapi coba antum lihat di TV Al-Quran TV ya kayak gitu di Mekah, Madinah itu lihat kadang ada yang menangis gitu kan, karena dia paham artinya tuh. Paham artinya, paham maknanya. Nah untuk itu kenapa kita belajar bahasa Arab? Kita bukan hanya membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, tapi kita membaca Al-Quran berusaha untuk mengetahui apa artinya. Beda Pak nanti antara antum tahu artinya dengan baca terjemah itu beda. Nanti antum jangan nih, wah ini nih terjemahnya bagusnya nggak kayak gini nih, tapi ada lagi saya beri terjemahan yang mudah. Kan berarti ubah artinya ya Pak, tapi terjemahan itu kan ada yang kita lihat audiensnya siapa, bisa menerima bahasa itu atau tidak. Ya nggak Pak? Kalau bahasa Arab di Al-Quran itu artinya bahasa yang baku. Misalnya aku bersama dia ke pasar, itu kan baku ya. Kalau bahasa kitanya kan saya sama kamu ke pasar gitu ya. Kalau bahasa Quran enggak, itu bahasa itu sangat baku sekali. Nah untuk bisa memahami kalimat baku itu, makanya kan kita harus paham artinya. Nah kalau orang itu misalnya dikasih tahu ini terjemahnya aku bersama kamu ke pasar, mungkin orang yang belum intelek paham apa sih maksudnya.
Nah, kalau kita ngajarin orang yang belum intelek, ya kita ngajarin bahasa dia, bahasa kesehariannya dia. Gitu. Jadi dakwah itu harus bisa kita menempatkan bahasa. Kalau antum kepada orang-orang yang S1, S2, S3, itu bahasanya tinggi nggak apa-apa, mereka pasti ngerti. Ya nggak? Tapi kalau hanya lulusan SD, nah jadi petani, kayak dari mana tuh kan? Banyak katanya petani, minggu ayam, ya. Mereka nggak bisa bahasa-bahasa tinggi tuh. Ya, makanya kita harus tahu dulu, dai itu kudu tahu medan dakwahnya. Ini masyarakat ini intelek atau enggak nih? Ya, kita habis ngaji tadi ya. Sudah selesai ngaji. Ya, bahasa Arab ini penting ya buat kita karena dari pagi kita doa ngaji pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab, ya kan? Jadi nikah pakai bahasa Arab. Nanti meninggal juga terakhirnya pakai bahasa Arab juga ya. Insya Allah. Iya. Nah, Jadi banyak sebenarnya kita harusnya menggunakan bahasa Arab nih ya sehari-hari. Ya, jadi terus belajar ya, jangan putus asa. Kami juga sedang berusaha. Salam compang-camping, jangan lupa like, share dan komen, juga subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam compang camping.